Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan video saya kali ini tentang labs laptop atau pengaturan laboratorium komputer. Untuk pengertian labs laptop ini adalah proses menyiapkan, mengatur, dan mengkonfigurasi seluruh kebutuhan di ruang laboratorium komputer agar siap digunakan untuk praktik, pembelajaran, dan pengujian sistem termasuk penataan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, keamanan, serta aturan penggunaannya. Untuk tujuannya, yang pertama menyediakan lingkungan praktik yang aman dan stabil. Yang kedua, mempermudah proses pembelajaran bidang jaringan, sistem operasi, dan komputer. Yang ketiga, mengatur perangkat agar efisien dan mudah dirawat. Yang keempat, menjamin keamanan data dan aktivitas siswa. Untuk komponen utama laptop, ada yang pertama itu perangkat keras, hardware. Yang kedua, perangkat lunak, software. Yang ketiga, jaringan. Yang keempat dan yang terakhir itu keamanan. Mungkin kita lanjut ke beberapa materi yang akan saya jelaskan. Di sini ada basic Linux permission. Nah, yang pertama di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan topologi, install Ubuntu server, terus yang ketiga cloning Debian, yang keempat step topologi, terus yang terakhir konfigurasi RAM VM. Mungkin langsung saja ke materi berikut ya. Yang pertama ini pengenalan topologi. Topologi jaringan ini adalah cara menghubungkan komputer switch, router, dan perangkat lain dalam sebuah jaringan. Topologi menentukan bentuk, struktur, dan alur data di dalam jaringan. Untuk fungsi topologi jaringan, yang pertama mengatur bagaimana perangkat saling terhubung. Yang kedua, mempermudahkan perawatan dan troubleshooting. Yang ketiga, memengaruhi kecepatan dan efisien jaringan. Yang keempat, menentukan biaya pemasangan. Terus sini ada jenis-jenis topologi jaringan. Yang pertama, topologi bus. Topologi bus ini untuk kelebihannya murah dan sederhana. Sedangkan untuk kekurangannya, jika kabel utama rusak, semua jaringan akan mati. Yang kedua, topologi star. Topologi star ini untuk kelebihannya lebih mudah diperbaiki. Satu kabel rusak tidak akan mengganggu yang lain, dan yang sementara untuk kekurangannya ini switch menjadi titik kelemahannya. Terus yang ketiga ada topologi ring. Topologi ring ini untuk kelebihannya alur data lebih stabil, sedangkan untuk kekurangannya jika satu perangkat rusak, jaringan akan terputus. Yang keempat ada topologi mesh. Mesh ini kelebihannya sangat kuat dan stabil, sedangkan kekurangannya sangat mahal dan rumit. Yang kelima ada topologi tree. Tree ini cocok untuk jaringan besar, dan untuk kekurangannya jika pusat level atas rusak, bagian bawah ikut mati. Yang terakhir ada topologi hybrid. Ini tuh untuk kelebihannya lebih fleksibel, terus untuk kekurangannya konfigurasi dan biaya lebih tinggi. Mungkin kita langsung ke materi selanjutnya ya. Di sini ada materi tentang install Ubuntu server. Ubuntu server ini adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk menjalankan layanan server seperti web server, database, DNS, DHCP, dan lain-lainnya. Biasanya digunakan tanpa antarmuka grafis. Untuk
persiapan instalasinya. Sebelum instalasi itu siapkan file ISO, terus Ubuntu server, terus ini USB bootable, terus komputer atau PC yang akan digunakan dijadikan server, terus connect internet. Itu opsional ya. Langkah-langkahnya, yang pertama itu boot dari USB. Kita bisa masuk ke BIOS, pilih boot from USB, lalu Ubuntu installer akan muncul. Terus yang kedua, kita pilih bahasa dan keyboard. Yang pertama pilih bahasa itu kita bisa pilih bahasa Inggris ya. Sedangkan pilihan keyboardnya pilih Yaw keyboard. Nah, yang ketiga pilih instalasi. Kita bisa pilih instalasi Ubuntu server. Terus yang keempat konfigurasi jaringan. Biasanya di HCP itu otomatis. Jika manual, isi IP address, netmark, gateway, DNS. Nah, yang kelima kita pengaturan stroke disk ya. Kita bakal pilih user and disk atau paling mudah, atau teman-teman bisa manual untuk menggunakan lanjutan. Yang keenam, buat akun server. Di sini teman-teman bisa isi nama server, username, password. Ini itu buat admin untuk login. Nah, yang ketujuh pilih software tambahan. Teman-teman bisa milih untuk menginstal layanan seperti OpenSSH server biar bisa remote via SSH ya. Terus web server, terus database server. Biasanya itu bakalan centang OpenSSH server ya. Terus yang ke-8 ya, proses instalasi. Installer akan menyalin file dengan menginstal paket. Tunggu sampai selesai. Yang terakhir kita bisa reboot, lepaskan USB. Terus teman-teman akan melihat sistem akan boot ke Ubuntu server. Terus teman-teman masuk menggunakan username dan password yang dibuat tadi. Untuk keunggulan Ubuntu server ini, yang pertama itu gratis dan open source. Terus yang kedua stabil dan aman. Yang ketiga banyak dokumentasi dan cocok untuk belajar server dan jaringan. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Di sini ada materi tentang cloning Debian. Cloning Debian ini adalah proses menggandakan sistem operasi Debian beserta seluruh konfigurasi aplikasi dan data dari satu komputer ke komputer lainnya. Untuk tujuannya itu agar tidak perlu melakukan instalasi dan konfigurasi dari awal dan pada banyak komputer ya. Terus tujuan cloning ini yang pertama mempercepat penyebaran US ke banyak komputer. Yang kedua, menyamakan konfigurasi dan paket aplikasi. Yang ketiga, membuat cadangan backup sistem. Yang keempat, mempermudah perawatan lab komputer. Mode cloning Debian-nya yang pertama itu cloning dengan Clonezilla ya. Nah, Clonezilla ini adalah aplikasi gratis untuk cloning disk atau partition. Nah, untuk kelebihannya itu lebih cepat, mendukung banyak file system ya. Terus yang kedua ini cloning dengan DD disk. Untuk kelebihannya itu kelebihannya itu ya sederhana, dan sedangkan kekurangannya itu ukuran image besar, kurang fleksibel. Terus yang ketiga
ada cloning menggunakan Fog Project. Di sini kelebihannya bisa cloning banyak PC sekaligus. Dipakai juga untuk lab sekolah dan perusahaan besar. Terus yang keempat ada cloning dengan virtual machine apa ini? VM Snapshot ya. Nah, ini itu untuk server atau pembelajaran. Ya, bisa menggunakan VirtualBox atau VMware Snapshot, bisa mengembalikan US ke keadaan semula. Nah, di sini juga cloning Debian ini ada hal yang perlu dicek sebelum cloning. Yang pertama itu ukuran disk target. Terus yang kedua itu sistem tidak dalam keadaan error. Yang ketiga partisi itu sudah rapi ya. Misalnya itu LVM atau non LVM. Terus yang terakhir itu jangan cloning PC berbeda hardware ekstrim atau bisa error ya. Itu bakalan bisa error di driver. Kelebihannya itu untuk cloning Debian ini hemat waktu, konfigurasi identik, mudah dikelola, dan cocok untuk lab TKJ. Untuk kekurangannya, jika satu image salah, semua PC ikut salah. Terus perlu menyesuaikan IP, hostname, dan user setelah cloning. Terus yang terakhir butuh menyimpan besar jika banyak image. Kita lanjut ke materi selanjutnya tentang stub topologi. Stub topologi ini adalah proses menyiapkan dan mengkonfigurasi bentuk jaringan sesuai topologi yang dipilih seperti star, bush, terus ring, mesh, atau hybrid. Terus proses ini juga mencakup pengkabelan, penempatan perangkat, memberikan IP address, dan pengujian koneksi antar perangkat. Di sini ada tujuan topologinya. Tujuan topologi ini yang pertama membangun jaringan sesuai kebutuhan, memastikan perangkat saling terhubung, mengoptimalkan komunikasi data. Terus yang terakhir mempermudah troubleshooting dan pemeliharaan. Terus sedangkan untuk peralatan yang dibutuhkan, yang pertama itu ada komputer atau PC, terus router atau switch atau hub. Terus yang ketiga ada kabel UTP dan konektor RJ45 ya. Terus yang keempat access point. Untuk access point ini opsional ya. Terus tools jaringan. Terus yang terakhir aplikasi simulasi seperti Cisco Packet Tracer. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama itu menggunakan jenis topologi. Contohnya seperti star, memakaikan switch sebagai pusat, terus bus untuk memakaikan satu kabel backbone, terus ring perangkat terhubung membentuk lingkaran. Terus yang kedua menyiapkan perangkat. Nah, untuk menyiapkan perangkat ini kita bisa pakai letakkan router sesuai layout ya. Terus pasang switch atau router di posisi tengah. Terus yang ketiga itu siapkan kabel jaringan sesuai jumlah perangkat. Dan untuk itu terakhir kita bisa pastikan semua perangkat mendapatkan sumber listrik yang aman. Yang ketiga, perkabelan. Kita bisa buat kabel strap untuk PC, switch. Terus pastikan semua kabel teman-teman ini terpasang ke port yang benar ya. Terus teman-teman uji setiap kabel dengan LAN setelah jika praktik nyata.
Terus yang keempat ada pengaturan IP address. Untuk setiap komputer, teman-teman harus mengisi IP address, subnet, MAC, dan gateway-nya jika kehubung ke internet. Terus yang kelima, konfigurasi router atau switch jika diperlukan. Nah, untuk konfigurasi yang biasanya umum itu kita pakai DHCP, VLAN, routing dasar, dan SSID dan password WiFi jika memakai IP ya. Terus untuk pengujian yang terakhir, pengujian jaringan, lakukan ke koneksi teman-teman bisa ping antar PC, ping ke gateway, tes browsing. Terus tes browsing ini jika ada internet tersedia ya. Manfaat untuk topologi yang baik itu jaringan stabil, pengelolaan lebih mudah, meminimalkan benturan data, terus memperbaiki jaringan agar tidak gangguan jika ya Allah, mempermudah perbaikan jika ada gangguan. Mungkin kita lanjut ke materi selanjutnya tentang konfigurasi RAM VM. Nah, konfigurasi RAM VM ini adalah proses mengatur berapa banyak memori RAM fisik komputer yang akan dialokasikan untuk digunakan oleh sebuah virtual machine. RAM penting untuk memastikan VM berjalan lancar tanpa membuat komputer host menjadi lambat. Tujuan mengatur RAM pada VM ini yang pertama itu agar VM bisa menjalankan sistem operasi dan aplikasi dengan lancar. Yang kedua, menyeimbangkan ke penggunaan RAM antar komputer host dan VM. Yang keempat, menghindari lag atau crash akibat RAM tidak mencukupi. Yang keempat ya, meningkatkan performa saat menjalankan banyak VM. Nah, untuk hal yang perlu diperhatikan itu yang pertama itu total RAM di host komputer. Contohnya jika komputer punya 8 GB, tidak boleh mengalokasikan semuanya ke VM ya. Terus untuk kebutuhan RAM sistem operasi di dalam VM itu ada Linux server 1-2 GB, terus Windows 10 minimal 3-4 GB, terus Ubuntu desktop itu 2/4 GB. Nah, untuk sisa RAM untuk sistem komputer host ini, host juga harus punya RAM cukup agar tidak berat ya. Terus yang keempat, cara umumkan konfigurasi RAM di VirtualBox, di virtual machine. Yang pertama itu teman-teman bisa pakai VirtualBox. Misalnya teman-teman buka VirtualBox, terus pilih VM, terus ke setting, masuk semua sistem, tab motherboard, atur silinder, base memory, terus simpan dan jalankan VM. Terus yang kedua itu bisa pakai VMware Workstation atau player ya. Pilih VM, terus edit virtual machine, ke setting, pilih menu memori, atur RAM sesuai kebutuhan, klik OK. Yang ketiga, teman-teman bisa pakai Proximox atau KVM atau QEMU ya. Yang untuk langkahnya itu teman-teman bisa pilih VM, terus ke hardware, terus pilih menu memori, masukkan nilai RAM misalnya 2048 MB ya. Simpan konfigurasi terusnya. Dampak konfigurasi RAM yang tidak tepat itu yang pertama itu terlalu kecil, misalnya VM itu bakalan lemot, aplikasi sering hang. Terus yang kedua misalnya terlalu besar, konfigurasi host berat, sering not bang.
Sedangkan yang seimbang itu VM dan host akan berjalan stabil. Mungkin cukup sekian materi yang saya jelaskan di video kali ini. Mohon maafnya bila ada kesalahan atau kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.